Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramut Saragi dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Raya dengan nomor absen 29. Saya di sini akan mempresentasikan tentang arus listrik bolak-balik. Yang menjadi subpokok bahasan yang pertama rangkaian RLC paralel, yang kedua daya pada rangkaian arus bolak-balik, yang ketiga penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Yang menjadi kompetensi dasar 3.5 menganalisis rangkaian arus bolak-balik atau AC serta penerapannya. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC, 2. Menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL pada tegangan AC, yang ketiga menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik, yang keempat menentukan besar energi listrik, yang kelima menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik, yang keenam menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik, yang ketujuh menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Yang pertama, sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau IR, induktor atau IL, dan kapasitor atau IC. Besar tegangan pada resistor atau VR, pada induktor VL, dan pada kapasitor VC sama besar dengan tegangan atau V. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC dapat dilihat sebagai berikut. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I pangkat 2 sama dengan IR pangkat 2 tambah IL kurang IC dipangkatkan dalam kurung I sama dengan akar dari IR pangkat 2 tambah IL kurang IC dipangkatkan dalam kurung. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R pangkat 2 tambah 1 per XL kurang 1 per XC dipangkatkan dalam kurung. Untuk menentukan besar sudut pasenya digunakan persamaan tan alfa sama dengan IS per IR. Gambar diagram pasornya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh soal, suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz dirangkaian secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 300 mH, dan kapasitor yang memiliki nilai kapasitas 50 UV. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Jawab, diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 300 mH sama dengan 0,3 H, C sama dengan 50 UV sama dengan 5 kali 50 pangkat min 5, F ditanya sama dengan Z. Jawab, nilai reaktansi induktif atau XL, XL sama dengan 2V kali F kali L. XL sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 Hz kali 0,3 H. XL sama dengan 6,28 dikali 15 ohm. XL sama dengan 94,2 ohm sama dengan 94 ohm. Reaktansi kapasitif atau XC. XC sama dengan 1 dikali 2V kali F kali C. XC sama dengan 1 per 2,32 dalam kurung 3,14 kali 50 dikali 50 kali 50 pangkat min 6. XC sama dengan 1 per 6,28 dikali 250 dikali 10 pangkat min 5. XC sama dengan 10 pangkat 5 per 1570. XC sama dengan 63,6 ohm sama dengan 64 ohm. Besar impedasinya Z sama dengan 1 per akar 1 per R pangkat 2 tambah 1 per XL kurang 1 per XC dikuadratkan dalam kurung.
Z sama dengan 1 per akar 1 per 30 pangkat 2 tambah 1 per 94 kurang 1 per 64 dipangkatkan dalam kurung sama dengan Z sama dengan 1 per akar 1 per 900 tambah 1 per 30 pangkat 2. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 tambah 1 per 900. Z sama dengan 1 per akar 2 per 900. Z sama dengan 1 per 1,41 per 30. Z sama dengan 30 per 1,41 sama dengan 21,23 ohm sama dengan 21,3 ohm. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Pertama, besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor dari XC, yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Yang kedua, pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor. Setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Yang ketiga, sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL, induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun, apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Yang keempat, daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja atau R. Yang kelima, perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya. 6. Persamaan faktor daya yaitu cos Pi sama dengan daya sesungguhnya per daya semu, cos Pi sama dengan IFF pangkat 2 kali R per IFF pangkat 2 kali Z sama dengan R per Z. Dengan keterangan R sama dengan hambatan sesungguhnya atau ohm, Z sama dengan hambatan semu atau ohm, cos Pi sama dengan faktor daya. 7. Jadi daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan P sama dengan VEF IEF cos Pi sama dengan IEF pangkat 2 Z cos Pi sama dengan IEF pangkat 2 R dengan keterangan P sama dengan daya rata-rata atau watt, VEF tegangan efektif atau V, IEF sama dengan kuat arus efektif atau A. Contoh soal. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik tegangan 200 volt memiliki frekuensi angular 2,500 rad per S. Jika R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 H dan C sama dengan 0, UV, tentukanlah A. Kuat arus dalam rangkaian, B. Faktor daya rangkaian, C. Daya sesungguhnya. Jawab. Diketahui V sama dengan 200 V, W sama dengan 2500 rad per S, R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 2,5 H, C sama dengan 0,4 UV. Ditanya A, I, B cos V, C, P. Ditanya A, I, B cos Pi, C dan C, P. Penyelesaian XL sama dengan W kali L sama dengan 2500 rad per S dikali 0,5 sama dengan 1250 ohm. XC sama dengan 1 per WC. XC sama dengan 1 per 2500 dikali 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 sama dengan 1000. Z sama dengan akar dari R2 tambah XL kurang C dikuadratkan dalam kurung. Z sama dengan
akar 600 pangkat 2 tambah 1250 kurang 1000 pangkat 2. Z sama dengan 422.500 sama dengan 650. Sama dengan V per R sama dengan 200 per 600 sama dengan 0,3 A. B. Cos Pi R per Z sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. C. Pi sama dengan C. P sama dengan V1 cos Pi sama dengan 200 dikali 0,3 dikali 0,92 sama dengan 55,2 watt. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, pada saat menyetel radio, terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut atau W dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan W0 sama dengan W. Yang keempat, dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Sekian dan terima kasih.